Teman-teman, yuk langsung kita cerotkan alur cerita tentang wanita menanggung aib keluarga demi kerajaan Cina dengan judul film Mulan. Saran kami, gunakan headset, headphone, atau gunakan speaker agar suara terdengar yahut. Yuk cascus, berkedek. Bioskop tanpa nama segera dimulai. Alur film ini berjudul Mulan. Inilah desa tempat tinggal keluarga Mulan. Mulan sedang menggiring seekor ayam agar masuk ke kandang. Ayam melompat dan Mulan ikut melompat, tapi kakinya mematahkan sayap patung burung poenik. Semua warga hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Mulan. Mulan sosok orang yang bertanggung jawab. Hingga malam pun Mulan membenarkan sayap burung poenik yang patah. Dengan berat hati ayahnya berkata, "Burung poenik adalah jelmaan dari leluhur kita. Ci, kamu kuat Mulan, tapi Ci untuk para pejuang, bukan bagi perempuan. Mulan, sebentar lagi engkau dewasa. Kamu harus menyembunyikan Cimu hanya untuk menjaga kehormatan keluarga." Beberapa tahun kemudian, jalur sutra barat laut Cina, berjalanlah seorang pedagang. Mendadak muncul di depannya wanita penyihir. Kemudian wanita tersebut masuk ke dalam raga pedagang itu. Pada sebuah kota, penyihir tersebut berbaur dengan penduduk. Borikan dengan pasukan hitam Rauran menuju sebuah kota. Rauran? Tidak mungkin, tutup gerbangnya. Pasukan hitam Rauran mendekati kota. Penyihir berubah wujud lalu mengalahkan penjaga kota. Bersama dengan itu, Rauran dengan keganasannya gampang menghajar penjaga kota. Penyihir tersebut kembali memasuki raga salah satu prajurit dengan maksud agar menyampaikan pesan mereka pada kaisar. Kota Kekaisaran Cina Tengah. Di dalam gedung kekaisaran sedang ada rapat dewan mengenai 6 garnisun utara di sepanjang jalur sutra yang telah jatuh ke tangan Rauran. Siapa yang melakukan ini? Rauran yang mulia. Kaisar kaget. Tiba-tiba prajurit membuka bicara. Berikan dibantu oleh seorang wanita yang punya ci hebat. Keahlian ilmu hitam wanita tersebut melatih pasukan Rauran menuju kemenangan. Kaisar memutuskan, 1. Untuk menghancurkan Rauran dan wanita penyihir. 2. Setiap keluarga mengirimkan 1 orang untuk dilatih jadi prajurit tangguh. 3. Kita wajib melindungi semua orang agar dinasti tidak punah oleh orang jahat. Prajurit yang selamat tersebut meninggalkan istana, kemudian berubahlah menjadi wanita penyihir, lalu terbang menjelma burung elang menuju kamp pasukan hitam Rauran. Di dalam tenda, wanita tersebut melaporkan hasil dari penyamarannya. Borikan senang mendengarnya dan mempunyai niat jahat, menaklukkan dan membunuh kaisar dengan tangannya. Wanita tersebut tersinggung. "Aku bukan penyihir, tapi warrior, pejuang, camkan itu." Aku menemukanmu di gurun pasir, korban fitnah dan diasingkan oleh orang-orang karena punya ci dan dianggap penyihir, hingga aku menemukanmu. Dengan wajah yang bahagia, Mulan masuk ke dalam rumah lalu menyapa semua keluarganya. Ibunya berkata, "Mak Comblang telah menemukan jodohmu, Mulan." Mulan kaget dan syur, lalu syok. Di depan Mak Comblang, Mulan menuangkan teko ke dalam gelas. Mak Comblang memuji Mulan di depan calon mertuanya. Mak Comblang berkata, "Mulan merupakan kualitas yang bagus buat calon istri." Tiba-tiba di depan Siu turun laba-laba ke atas meja Mulan. Dengan sigap, Mulan menggeser teko teh. "Biarkan teko tetap berada di tengah.
Tiba-tiba Xiu berteriak dan suasana menjadi panik. Meja terbalik, teko beserta gelas berhamburan. Mulan mengambil tusuk rambut. Yes, berhasil. Lalu, berak! Ayah Mulan melihat mereka keluar rumah dan kaget dengan kondisi Mulan. Mereka berjalan dengan malu antara warga kampung yang lain. Datanglah utusan kaisar menyampaikan berita keadaan kerajaan sedang gawat karena diserang oleh pemberontak dari utara. Utusan kerajaan memanggil satu persatu nama keluarga. Ketika keluarga Hua dipanggil, Huazu bersiap diri mendatangi utusan kerajaan. Huazu dengan gagahnya berkata, "Aku diberkati 2 anak perempuan, jadi aku yang akan maju bertarung." Huazu terjatuh ketika ngambil surat dari mereka. Keluarga Huazu kaget. Huazu memaksa berdiri tanpa bantuan. Huazu, mantan prajurit, berusaha berjalan dengan gagah. Di meja makan, semua keluarga tidak setuju Huazu pergi. Dengan marah Huazu berkata, "Aku adalah ayah. Ini kehormatan bagi keluarga kita menuju ke medan perang." Malam harinya, Mulan menatap Huazu dengan berlinang air mata. Gelisah, khawatir, sedih bercampur menjadi satu melihat ayahnya mempersiapkan keberangkatan ke medan perang. Indah sekali pedang itu. Huazu menceritakan kisah poenik yang selalu mengikuti selama menjadi prajurit. Mulan kembali berkata, "Ayah, jika aku anak lelakimu, aku akan menggantikan posisi ayah." Tidak lama kemudian Huazu pergi buat istirahat. Mulan mendekati pedang milik ayahnya. Mulan membulatkan tekadnya untuk menggantikan ayahnya. Setia, berani, jujur. Begitulah ukiran yang ada di samurai milik ayahnya sebagai semangat yang kuat. Mulan dengan menaiki kudanya menuju ke latihan wajib militer. Mulan melewati dan membelah keheningan alam yang indah. Hingga Mulan terasa kehabisan tenaganya dan hanya menyisakan 1 buah apel untuk diberikan pada kudanya. Matahari bersinar menyilaukan mata Mulan. Mulan terbangun melihat burung poenik terbang tepat di atasnya. Mulan mempunyai firasat bahwa burung tersebut akan menuntun jalannya menuju kamp latihan militer. Banyak orang berdatangan dari pelosok desa untuk mengikuti wajib militer. Mulan bersembunyi di antara para lelaki. Mulan menyamar agar tidak diketahui status wanitanya. "Nama kamu siapa? Kamu dari keluarga mana?" Mulan jawab, "Huajun, dari keluarga Huazuo." Komandan memerintahkan untuk segera berbaris kembali. Hari berikutnya mereka selalu berlatih bersama tanpa rasa lelah. Semakin lama mereka makin memahami satu sama lain. Kebersamaan mereka adalah semangat yang kuat untuk semakin berkembang. Banyak pengalaman yang didapatkan selama latihan, pahit dan getir mereka rasakan. Mulan kadang harus menahan beban karena selama ini membohongi diri sendiri dan lingkungan. Hingga pada suatu ketika, Mulan tidak tahan karena diledek temannya. Mulan bersabar tapi tetap diledek. Mulan mulai khilaf mengeluarkan kemampuan Qi yang dia pendam selama ini. Mulan tidak sadar dan dengan emosinya melawan temannya. Mulan tidak membiarkan temannya membalas serangan Mulan. Dengan tombak kayunya Mulan mendesak. Komandan Tung memperhatikan dengan seksama. Di tempat kamp Rouran, Borikan mengumpulkan perwakilan dari 12 suku Rouran untuk bergabung menjadi satu dan menghasut mereka agar mengikuti perintah Borikan dalam menghancurkan kekaisaran. Mulan terperangah ketika komandan berkata, "Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu di dalam dirimu, Huaju. Aku melihat bayangan pedang ayahmu. Qi kamu kuat, mengapa disembunyikan?" Tanpa diketahui yang lain,
Mulailah Mulan dengan sembunyi di dekat danau menempa dalam melatih dirinya. Hingga akhirnya Mulan dengan mudah menaiki bukit dengan beban ember di tangannya. Teman-teman Mulan makin kagum dan salut dengan perkembangan Mulan. Di suatu tempat pasukan hitam Roran dibantu wanita penyihir dengan mudah menghancurkan tempat tersebut. Meskipun latihan belum selesai, tapi kita harus maju perang. Kalian berjanji pada 3 pilar kebajikan. Keluarkan pedang. Setia, berani. Benar. Mulan terdiam, nampak ragu. Ada pergolakan batin ketika Mulan bilang benar. Lalu mereka memasukkan pedang. Saatnya peperangan. Borikan memimpin pasukan hitam Roran menuju garnisun Gunung Stepa dengan persenjataan yang lengkap. Dari jauh, Borikan saling tatap muka dengan Komandan Tung. Suasana makin mendebarkan menanti perintah. Teriakan Borikan menandakan pasukan hitam melaju mendekati prajurit kaisar. Genderang perang telah berbunyi, saatnya perlawanan dimulai. Pasukan pemanah bersiap membentangkan busurnya mengarah pada pasukan hitam Roran. Pemanah bersiap, pasukan hitam terus melaju mendekat. Genderang perang membuat hati dak dikduk. Pergolakan batin Mulan mulai gelisah tidak menentu. Mata mereka mengharap sebuah kemenangan. Lepaskan! Rangkaian panah melesat seperti hujan mengarah pada pasukan Roran. Kelompok kecil Roran tiba-tiba berbelok arah lain. Tibalah pasukan Mulan maju untuk mengejar mereka. Terjadilah kejar mengejar kedua pasukan. Mereka saling membidik dengan panahnya. Mulailah terjadi korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Mulan melihat dua temannya kabur, tapi dia memilih terus mengejar pasukan hitam. Mendadak, Mulan sudah berada di tempat yang dikelilingi kabut. Dari langit, terlihat burung elang jelmaan wanita penyihir. Burung tersebut melesat ke Mulan, lalu menjatuhkan Mulan. Mulan dengan pedangnya menyerang wanita itu. Tapi dengan mudah Mulan dibekuk. Kamu akan mati pura-pura yang bukan dirimu. Sedangkan keadaan peperangan terlihat prajurit kaisar mulai terdesak. Satu demi satu tumbang dibabat oleh pasukan Roran. Tersadar karena mendengar suara. Huajun telah mati karena kebohongan. Tapi Mulan tetap hidup. Mulan kini telah menjadi siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan menaiki kudanya, Mulan menuju tempat peperangan. Dengan kekuatan Chi, Mulan mulai menjatuhkan musuh-musuhnya. Ketika elang jelmaan wanita penyihir itu datang, pasukan Roran pada kucar-kacir. Pasukan tersebut lalu membuat benteng pertahanan dari serangan burung. Kemudian, formasi terpecah. Mulan memancing agar bola api tersebut diarahkan padanya. Dengan busur panahnya, Mulan mulai melancarkan serangannya. Dan apa yang terjadi? Keinginan Mulan terwujud. Bola api dipindahkan ke arah Mulan. Justru ini yang dikehendaki Mulan. Bola api mengenai gunung es dan tanah bergetar. Lalu gunung es seperti meletus. Akhirnya terjadi badai yang mengarah pada kedua pasukan. Dengan sigap, Mulan menyelamatkan teman-temannya. Mulan berhasil memecah peperangan. Dengan sisa tenaga, pasukan kaisar bangkit. Komandan Tung berkata, musuh telah terkalahkan. Temukan rekan kalian. Mereka tersadar kalau Huajun tidak ada di antara mereka. Semua terperangah melihat penampilan Huajun. Namaku Hua Mulan, bukan Huajun. Maafkan aku. Semua terperangah atas kejujuran Mulan. Kamu penipu dan telah membuat aib di keluarga Hua. Kamu diusir dari tentara kekaisaran karena telah berbohong. Mulan meneteskan air mata yang dipendam selama ini. Pergolakan batin antara aib keluarga dan mempertahankan kekaisaran menyelimuti hatinya. Mendadak datanglah wanita penyihir. Mulan hendak melawan dengan pedangnya, tapi wanita itu malah berkata, aku sama sepertimu. Kita sama. Hari ini menyelamatkan mereka, tapi justru kamu diserang oleh mereka. Bagaimana kalau kita gabung bersama agar semakin kuat? Mulan menolak dengan tegas. Semakin wanita itu banyak bicara, justru Mulan makin tahu tentang strategi Borikan dalam menaklukkan kaisar. Dengan segala resiko,
Mulan menemui Komandan Tung dan melaporkan bahwa kaisar dalam bahaya. Komandan Tung berkata, "Kelakuanmu membuat aib bagi keluarga dan negara, tapi kesetiaan dan beraninya kamu tidak diragukan. Kamu menjadi pemimpin di antara kita." Pagi hari, suasana kekaisaran nampak damai dan tenang. Tanpa ada yang mengetahui, pasukan Roran masuk ke sana. Wanita penyihir memasuki raga penasihat kaisar agar menemui kaisar dan menyampaikan keinginan Borikan. Penasihat tersebut menemui kaisar. Kaisar berkata, "Setelah ayahnya, sekarang aku akan membunuh Borikan demi menyelamatkan kekaisaran dan dinasti kita." Di hadapan pekerja istana, kaisar dengan gagahnya menuju tempat duel. Penasihat menyuruh agar semua penjaga istana dikumpulkan ke alun-alun. Ini merupakan strategi Borikan dan wanita penyihir. Borikan menerima kode wanita tersebut untuk langkah selanjutnya. Kata Borikan, "Sudah waktunya." Lalu anak buah Borikan menuju pada posisi. Ketika memasuki istana, Mulan dan pasukan kecilnya kaget melihat jalanan sepi tanpa penjaga. Ternyata mereka semua berada di alun-alun istana dan pintu gerbang mendadak tertutup. Terlihat pasukan Roran mengepung mereka. Kemudian terjadilah pertempuran. Pasukan kecil tersebut dengan gagahnya melawan pasukan Roran. Mulan masuk ke istana untuk mencari kaisar. Kaisar memasuki tempat duel. Mendadak anak buahnya terkena panah. Bang, 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 bang. Melihat ini, kaisar mengeluarkan ilmu bela dirinya. Kaisar berkata, "Bagaimana kamu bisa menghasut penasihatku?" Borikan menyuruh anak buahnya memanah kaisar dengan tali yang mengelilingnya hingga kaisar terjebak lalu terangkat ke atas. Sesampai di dalam istana ruangan kaisar, Mulan terkejut mendengar wanita penyihir berada di singgasana raja. Wanita itu berkata, "Mustahil seorang wanita dapat memimpin pasukan pria." Mulan membuktikan pada wanita tersebut kalau orang semacam kita bisa bergabung bersama yang lainnya. Mulan minta pertolongan pada wanita itu mengenai keberadaan kaisar. Lalu mereka menuju ke sana. Borikan dengan enaknya menghina kaisar. Siapa yang akan menyelamatkanmu?" kata Borikan. Tiba-tiba datang wanita penyihir melaporkan kalau terjadi perlawanan sengit dipimpin oleh wanita dari desa kecil, pejuang warrior. Borikan melihat seseorang sedang berlari. "Kamu membawanya ke sini," kata Borikan. Borikan dengan panahnya membidik Mulan. Lalu wanita tersebut mengejar panah menyelamatkan Mulan. Slep! Panah itu mengenai elang jelmaan wanita tadi. Mulan menangkap jatuhnya elang dan berubah menjadi wanita tadi. Pesan wanita itu, "Ambillah tempatmu, selamatkanlah kaisar, Mulan." Mulan melangkahkan kakinya mendekati Borikan. Mulan melihat kaisar ada di atas, lalu Mulan melompat dari bambu ke bambu. Borikan langsung menyusul Mulan ke atas. Ketika mereka berhadapan tanpa bicara, langsung terjadi perkelahian. Mulan dapat mengimbangi keganasan Borikan hingga akhirnya pedang Mulan terlepas dan jatuh ke dalam api leburan besi. Kaisar berkata, "Kamu adalah pejuang yang perkasa. Bangkitlah seperti burung poenik." Mulan makin percaya diri. Bersama itu datanglah bayangan burung poenik. Borikan dengan seramnya menyerang. Mulan tidak tinggal diam. Dengan senjata bambu, Mulan melawan Borikan. Pada sebatang kayu yang bergelantungan, mereka melanjutkan perkelahiannya. Mulan dapat merebut pedang Borikan. Mulan menebaskan pedangnya mengenai tali, lalu Borikan terjatuh ke bawah. Mulan lalu menuju pada kaisar. Tiba-tiba Borikan melepaskan panah dan kemudian set! Panah tersebut dapat ditangkap kaisar. Kaisar lalu melambungkan panah dan ditendang dengan kaki. Panah melesat tepat mengenai Borikan. Usai peperangan berarti awal dari perayaan kemenangan. Mulan menolak permintaan kaisar untuk dijadikan pengawal khusus. Mulan memilih mengabdikan dirinya pada keluarga. Dengan pilihan Mulan untuk pulang ke rumah, maka berakhirlah film Mulan dengan happy ending. Semua perjalanan manusia yang panjang dengan problematika hidup yang harus diselesaikan. Dengan pilihan Mulan untuk pulang ke rumah, maka berakhirlah film Mulan dengan happy ending. Terima kasih telah menonton tayangan dari kami. Semoga bermanfaat, setidaknya bisa untuk menjadi hiburan.
Selamat beraktivitas kembali. Bye bye, thank you.